Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah A Music Box That Never Played. Bacaan Injil terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18 dan kemudian ayat 25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dilanjutkan ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Sebuah buku yang berjudul Kotak Merah, ditulis oleh seorang bernama Florence Litter, menceritakan sebuah percakapan dia dengan mamah mertuanya. Dia tanya, mamah mertuanya cita-citanya apa? Dan mamah mertuanya menjawab, ingin menjadi seorang penyanyi opera. Tetapi Florence yakin cita-cita itu tidak pernah terjadi, karena mamah mertuanya berkata, menjadi seorang penyanyi opera bukanlah sebuah profesi yang menjanjikan. Mamah mertuanya tidak mengambil tanggung jawab, tidak mau resiko, dan bahkan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menjadi seorang penyanyi opera. Padahal ketika waktu masih muda dia bernyanyi dengan suara bagus, dia pernah menyanyi sebagai seorang penyanyi opera tunggal di dalam acara kampusnya. Dan oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana kita menyikapi hidup ini. Seorang yang bernama Winston Churchill, dulunya dia adalah seorang yang gagap ketika dia berkata-kata. Tetapi kemudian dia menjadi seorang yang ketika membacakan naskahnya di depan begitu banyak orang, dia seorang perdana menteri. Dia terkenal sebagai seorang orator yang ulung. Dan sebuah quote yang sangat terkenal berbunyi demikian. Responsibility is the price of greatness. Tanggung jawab adalah harga dari sebuah kebesaran, kejayaan. Sebuah kebesaran, kejayaan tidak dapat kita raih tanpa sebuah tanggung jawab. Sebuah resiko, sebuah pengorbanan yang harus diambil. Demikian juga John Maxwell. John Maxwell adalah seorang yang merintis luar biasa pengorbanan dia sebagai seorang motivator. Dia lakukan itu. Dia korbankan uang, korbankan waktu, korbankan tenaga. Dan kalimat yang dia tulis adalah demikian. Success is knowing your purpose in life, growing to reach your maximum potential, and showing seeds that benefit others. Sukses mengetahui tujuanmu di dalam hidup, bertumbuh mencapai potensi maksimal, dan menabur benih untuk mendapat keuntungan, memberikan keuntungan kepada yang lain. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita seperti mamah mertua dari Florence, yang mengubur potensi yang Tuhan berikan di dalam dirinya, bahkan sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu ada 3 hal. Yang pertama, orang tua harus memberikan wawasan yang luas terhadap apa yang tidak diketahui anak, sudut pandang objektif. Tidak menakut-nakuti, tetapi menceritakan plus minusnya apa ketika seseorang anak mempunyai cita-cita. Yang kedua adalah memberikan ruang dan membiarkan anak mencoba dan agar dapat menemukan sendiri potensi terbaiknya. Tidak mudah menemukan cita-cita. Tetapi biarlah anak-anak boleh mengeksplor, menemukan apa cita-cita dan potensi terbaik mereka. Dan yang ketiga adalah orang tua mendukung setiap cita-cita anak. Bahkan yang tak terbayangkan, setiap anak punya masa depan dan jalan hidupnya sendiri. Ketika kecil kita mendukung anak kita, kita gendong. Demikian pula kita mendukung anak-anak kita sampai kapanpun untuk meraih cita-cita mereka. Seorang cucu saya, ketika saya tanya cita-citanya apa, lama dia terdiam. Dan akhirnya dia menjawab,
menjadi seorang fotografer. Saya terkejut, tapi saya katakan, saya dukung kamu, apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Amin.